Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia dimanapun Anda berada? Masih dengan saya Setia Furqan Holid. Dan kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang 19 pertanyaan terpenting saat Anda berkenalan atau ta'aruf dengan seseorang. Penasaran? Kalau ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Insya Allah kita akan bahas sebentar lagi. Apa sih Kang yang harus ditanyakan supaya kita nih nggak beli kucing dalam karung, supaya kita nih nggak salah dalam memilih sesuatu? Ya, pertanyaan pertama yang penting Anda tanyakan saat Anda berkenalan atau Anda ta'aruf sama seorang laki-laki atau wanita, yang pertama adalah tanyakan riwayat keluarganya. Tanyakan apa? Riwayat keluarganya. Siapa orang tuanya, apa aktivitasnya, background pendidikan orang tuanya, kakak adiknya. Kenapa ini penting? Ya, sampai bahkan sepupunya, keponakannya boleh Anda tanyakan. Karena biasanya bahkan nanti jadi keturunan tuh akan mirip dari anak iparnya. Dari keponakannya atau dari sepupunya, itu akan mirip. Ya, jadi Anda penting sekali check and recheck, due diligence. Bagaimana juga orang tuanya? Ternyata orang tuanya pemabuk, ternyata orang tuanya pezina, nauzubillahi misalnya gitu ya. Kan penting banget kita mengecek keturunan. Nanti anak kita kan bakal nanya, kakek nenek aku gimana? Masa kita mau ngomong apa? Maka penting cross check. Ya, atau Masya Allah ternyata dia ini anak ulama, anak orang terpandang. Ya kan? Penting sekali. Tanya orang tuanya, apakah orang tuanya ini seperti apa masalahnya? Apa broken home atau enggak gitu ya. Kalau dia misalnya seorang dokter di mana, sehingga makin kita kenal, makin kita bisa membangun chemistry dengan keluarga itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tanyakan budaya di keluarganya. Apa yang boleh, apa yang enggak? Pemahaman agama orang tuanya seperti apa? Kuat memegang budaya atau enggak? Ya, misalnya, oh orang tua saya itu sangat kental dengan harus adat banget, harus pakai uang panai. Nah ini jadi pertimbangan. Misalnya pas dicek-cek, di cross check 200 juta, siap nggak? Atau mundur aja? Ya, atau misalnya di orang tuanya itu sangat jet set banget, sangat juga konglomerat banget gitu, yang kalau Anda ini masih kerjaannya belum jelas, maka Anda nggak akan masuk tuh di keluarganya beliau. Nah ini juga harus jadi pertimbangan. Jangan sampai nanti Anda kecewa ketika sudah semakin jauh melangkah. 3. Yang terpenting yang ketiga yang bisa Anda tanyakan adalah visi misi pernikahan. Tanyakan, visi adalah tujuan, misi adalah cara untuk bisa mencapai tujuan itu. Misalnya visi ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Visi ingin membangun keluarga pecinta Quran. Visi ingin membangun keluarga pengusaha. Visi ingin membangun keluarga yang suka main bola misalnya. Kan beda-beda. Ya, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Nanti misinya juga beda. Cara untuk mencapai visinya pun beda. Maka yang terpenting, sahabat sekalian, Anda harus sama-sama clear visi. Jangan sampai nanti udah nikah, suami inginnya ke sini, istri inginnya ke sini. Nggak nyambung. Yang membuat kita akhirnya bisa menikah, haruslah dengan kesamaan visi. Istri ingin membangun keluarga sakinah, suami juga sama. Suami ingin mencetak anak-anak yang soleh, soleha, istri juga sama. Ini yang bisa insya Allah menyelaraskan. Kalau belum selaras, selaraskan. Kalau ternyata mau dicoba diselaraskan nggak bisa, ya udah. Cari orang yang memang sevisi dengan Anda. Atau cari orang yang siap mengikuti visi Anda. Kalau tidak, maka cari orang yang lebih baik dibandingkan dia. Apalagi yang harus disampaikan, sahabat sekalian. Selain visi yang harus disampaikan, juga ditanyakan tentang kriteria dari dirinya.
Ya, ini juga penting karena jangan sampai nanti nggak ada kabar, muntaber, mundur tanpa berita. Udah sekali, dua kali Anda ta'aruf sama dia, udah kenalan, ujung-ujungnya, maaf ya saya nggak bisa lanjut. Kenapa? Karena Anda nggak jelas kriteria dia apa sih? Apa yang dia sukai, apa yang tidak disukai. Ya, nah ini kelimanya, apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Misalnya kriteria dia ingin yang tingginya berapa, ingin yang di kota atau di desa, ingin yang dia itu penghafal Quran atau bukan, atau yang seperti apa. Nah, bahkan kalau bisa cuma 3 aja spesifiknya. Misalnya dia adalah orang yang gini, gini, gini. Nah, itu berarti jadi kriteria yang nggak bisa dinegosiasikan. Nah, tanya itu, gali itu. Yang terakhir mungkin di penyampaian sekarang, nanti kita mungkin bisa bangun beberapa part gitu ya, karena ini ada 19 pertanyaan. Yang kelima adalah hal yang disukai dan tidak disukai. Sebutkan 5 lah. Misalnya aku tuh paling suka dengan makan, suka olahraga, suka dengan musik, suka dengan cari ilmu, misalnya gitu, suka dengan ngafalin Quran. Yang nggak saya sukai adalah misalnya berantem, dibohongin, dikhianati gitu ya, sama juga ya. Atau juga misalnya nggak suka itu kalau saling diem-dieman, aku tuh nggak suka dengan orang yang nggak bersih misalnya. Nah, itu sampaikan, karena jangan-jangan yang kata dia itu kekurangan itu adalah karakter dia, gak karakter kita. Atau sebaliknya, yang dia sampaikan itu kelebihan nggak ada di diri kita. Nah, makanya itu harus disampaikan dan bisa jadi dinegosiasikan. Misalnya, saya nggak suka dengan orang yang kurang bersih, bilang aja saya memang suka kebersihan, tapi sering kadang saya kalau capek itu saya nggak bisa bersih-bersih, gimana tuh? Nah, itu bisa disampaikan. Sehingga nanti kalau sudah menikah nggak ada konflik lagi tuh. Karena sama-sama paham. Oh iya, wajarlah dia seperti itu. Toh dulunya juga dia nggak seperti saya yang sangat rapi, yang sangat bersih, dan yang lain. Mudah-mudahan inspirasi ini bermanfaat buat Anda. Saya Setia Furnolid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.